Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani fiddin, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah taala kajian kitab Masailul Jahiliyah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada permasalahan yang ke-32. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu tsaniyatu wa thalathun. Permasalahan yang ke-32, kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu. Pengingkaran atau kekafiran orang-orang jahiliyah terhadap kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama orang-orang yang tidak mereka senangi. Jadi mereka menolak kebenaran apabila kebenaran tersebut sudah lebih dulu diamalkan oleh orang-orang yang tidak mereka sukai. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu, orang-orang Kristen itu tidak memiliki suatu pegangan. Artinya mereka tidak memiliki suatu kitab yang benar. Padahal mereka tahu orang-orang Nasrani memiliki Injil yang turun dari Allah. Sebaliknya, waqalatin Nasara, berkata orang-orang Nasrani, laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi tidak memiliki pegangan. Bahwasanya orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka tahu orang-orang Yahudi juga memiliki Taurat yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum yatlunal kitab, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka sama-sama tahu, sama-sama membaca Alkitab, sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Taurat dan Injil. Makanya mereka disebut sebagai ahlul kitab. Baik, inilah permasalahan jahiliyah, suatu perilaku dan akhlak jahiliyah yang sangat tercela. Akhlaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan bahkan juga akhlak selain Yahudi dan Nasrani. Seperti dalam lanjutan ayat Allah mengatakan, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui juga mengucapkan seperti ucapan mereka. Jadi di masa sebelum Islam, orang-orang Yahudi satu dengan yang lainnya saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani saling mengkafirkan, demikian pula selain mereka saling menyalahkan. Padahal sama-sama tahu bahwa di tengah-tengah mereka ada Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Ada wahyu yang bisa dijadikan pedoman. Bahkan para nabi masih ada. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israel yasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahun nabi. Sesungguhnya Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali meninggal seorang nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengganti dengan nabi yang lain. Di tengah-tengah mereka ada para nabi, di tengah-tengah mereka ada Alkitab, wahyu yang senantiasa turun, tetapi mereka tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima wahyu yang Allah turunkan. Kenapa? Karena yang lebih dulu mengamalkan wahyu tersebut adalah orang yang tidak mereka sukai. Demikian yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Mereka sebetulnya tahu kebenaran Islam, hanya karena kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pribadi, suku mereka saling berperang, memusuhi bangsa Arab, menganggap Arab adalah suku yang lebih rendah kedudukannya di bawah mereka. Maka mereka hasad, mereka dengki, mereka tidak suka kalau kenabian itu tidak diberikan kepada mereka lagi, tetapi diberikan kepada orang-orang yang menurut mereka derajatnya lebih rendah daripada mereka. Jadi mereka tidak suka. Hanya karena hal tersebut mereka menolak kebenaran. Padahal mereka tahu dengan pasti bahwa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu dengan pasti Islam itu adalah agama yang benar. Cuman karena mereka tidak suka dengan sebagian kaum muslimin
maka mereka menolak kebenaran tersebut. Ini adalah akhlak orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa jahiliyah pada umumnya. Namun sayang sekali ternyata akhlak seperti ini juga telah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak mau mengikuti suatu kebenaran karena dia tidak suka. Dia tidak suka dengan orang-orang yang sudah lebih dulu mengikuti kebenaran tersebut. Bahkan sebagian para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, orang-orang yang sudah mengenal sunnah hanya karena masalah pribadi dengan salah seorang ustadznya. Dia tidak mau lagi menghadiri majelis ta'lim, tidak mau lagi menghadiri halaqatul ilm, majelis ilmu yang diadakan oleh ustadz tersebut. Kalau dicek apa masalahnya, ternyata masalah-masalah duniawi, masalah-masalah pribadi. Ini sebetulnya akhlak orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa kebenciannya kepada orang-orang kafir, betapa benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi. Tetapi ketika orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Innakum tusyrikuna taquluna ma sya'allahu wa sya'a Muhammad." Sesungguhnya kalian menyekutukan Allah, kalian mengatakan ma sya'allahu wa sya'a Muhammad, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Amara ayyakulu ma sya'allahu wahdah. Maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengucapkan masyaallah wahdah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Ini ketika orang-orang Yahudi melihat ada sebagian sahabat yang mengucapkan masyaallah wa sya'a Muhammad. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh orang Yahudi ini, beliau terima, betul itu salah. Beliau tidak menolak, walaupun yang menyampaikannya adalah musuh beliau, orang-orang yang sangat beliau benci, yaitu orang-orang Yahudi. Baik. Demikian pula seorang pendeta Yahudi ketika mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yatwi as-samawati bi yaminih wa yahmilul jibala ala usbu wal aradina ala usbu." Sesungguhnya Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Dan Allah Subhanahu wa taala membawa gunung-gunung dengan satu jarinya. Demikian pula seluruh lapisan bumi dengan satu jarinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak gigi-gigi beliau. Kenapa? Karena beliau senang. Orang-orang Yahudi juga mengakui kebenaran tersebut, yaitu kebenaran sebagaimana firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Kaum musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi seluruhnya digenggam Allah pada hari kiamat dan langit seluruhnya digulung dengan tangan kanannya. Ini persis seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi tadi. Innallaha yatwis samawat biyamini. Sesungguhnya Allah menggulung langit-langit dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senang. Kebenaran itu juga ada pada orang-orang Yahudi. Sebagian orang sekarang dengan akal-akal mereka mau menolak sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khaliful musyrikin." Dalam hadis yang lain khaliful yahud, dalam hadis yang lain khaliful majus. Berbedalah dengan orang-orang musyrik, berbedalah dengan orang-orang Yahudi, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Bagaimana bentuknya? Panjangkan jenggot, biarkan jenggot tumbuh, dan potong kumis. Ada sebagian orang sekarang, kan orang Yahudi juga sekarang sudah pakai jenggot. Bahkan artis-artis yang fasik, orang-orang kafir jelas-jelas pakai jenggot, berarti berjenggot sudah tidak sunnah lagi. Ini akal-akalan mereka. Padahal justru kita harus senang, harus bersyukur kalau kebenaran itu diamalkan juga oleh orang-orang kafir. Dan kita lebih bangga dengan kebenaran. Kalau logika itu diterima, berarti kalau orang-orang kafir masuk Islam, kita keluar dari Islam. Sebab mau menyelisihi mereka dalam setiap keadaan. Tetapi hendaklah mengikuti dalil dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai karena urusan-urusan dunia, persoalan-persoalan dunia, ada masalah pribadi dengan saudara kita, lalu kita menolak ucapannya yang menyampaikan tentang suatu kebenaran kepada kita. Apabila kita salah, dinasihati saudara kita, walaupun orangnya sebenarnya kita tidak suka secara pribadi, ya, mungkin dia punya hutang kepada kita nggak bisa dibayar-bayar, atau perangainya ada satu perangainya yang tidak kita sukai,
Jangan sampai kita menolak kebenaran yang dia ucapkan. Kalau dia menasihati kita atas suatu permasalahan yang kita tersalah padanya, hendaklah kita terima. Dan yang lebih parah lagi, kalau seandainya seseorang punya masalah pribadi dengan ustadznya, lalu dia tidak mau lagi menghadiri majelis yang diadakan ustadznya tersebut hanya karena masalah-masalah pribadi. Ini sebetulnya akhlaknya orang-orang Yahudi. Baik. Yang semisal dengan itu permasalahan yang berikutnya, qala al-muallif hafizahullah rahimahullah, al-mas'alatu tsalitsatu wa tsalatsun. Permasalahan yang ke-33. Inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim. Mereka mengingkari sesuatu yang mereka akui bahwa hal itu bagian dari agama mereka. Ini juga akhlak ahlul jahiliyah, perilaku ahlul jahiliyah. Mereka ingkari sesuatu yang sudah mereka akui bahwa itu bagian dari agama mereka. Kama fa'alu fi hajjil bait, sebagaimana mereka lakukan dalam amalan haji ke Baitullah, haji ke Ka'bah. Jadi orang-orang Yahudi tidak mau berhaji ke Baitullah. Haji mereka kemana? Ke Yerusalem atau ke Masjidil Aqsa, ya, yang sekarang mereka mau merampas Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Padahal Allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk berhaji ke sana. Berhaji itu ke Baitullah. Kenapa mereka tidak mau pergi haji ke Baitullah? Padahal mereka akui bahwa itu bagian dari ajaran mereka. Kenapa? Karena mereka membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari sisi mana mereka akui itu adalah bagian dari agama mereka? Karena mereka juga mengklaim mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang membangun Ka'bah untuk dijadikan kiblat itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti yang Allah firmankan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Dan ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Jadi mereka mengklaim mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersamaan dengan itu mereka mengingkari haji ke Baitullah seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilakukan oleh seluruh para nabi. Ini akhlak orang-orang Yahudi. Maka Allah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-130, dan tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Jadi hakikatnya orang-orang yang menolak kebenaran hanya karena masalah-masalah pribadi, tidak suka dengan seseorang, itu adalah orang-orang yang memperbodoh diri mereka sendiri. Sebab di hari kiamat kelak yang akan diazab adalah dia sendiri, bukan orang yang tidak dia sukainya ini. Di hari kiamat kelak yang akan diazab adalah dia sendiri. Maka ini adalah dua akhlak jahiliyah yang tidak boleh diikuti oleh kaum muslimin. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai. Dan insyaallah sekarang kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke kami, yakni di 085353020304, 085353020304. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan hafidhahullahu ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ketika kita berdoa tidak boleh mengucapkan insyi'ta. Dan bagaimana dengan doa untuk orang sakit la ba'sa tahurun insyaallah ta'ala. Baik. Ini sebetulnya pertanyaan yang bagus sekali. Benar di dalam As-Sahih, di dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, la yakul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mau, dan rahmatilah aku kalau engkau mau. Ini tidak boleh diucapkan seperti ini.
Tidak boleh seorang berdoa seperti ini. Ya Allah, kalau Engkau mau berikan, kalau tidak ya sudah. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang seperti itu. Kenapa? Karena ucapan tersebut seakan-akan menggambarkan kita tidak butuh dengan apa yang kita tidak minta. Kalau Engkau mau berikan, kalau tidak ya sudah. Saya juga tidak perlu. Ini maknanya, makna ayat tersebut. Atau makna yang lain, seakan-akan kita merasa hal itu berat bagi Allah. Ya, maka kita katakan, ya Allah, kalau Engkau mau berikan kepadaku, kalau tidak usah. Kalau memberatkanmu, iya. Padahal ini tidak benar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berdoa dengan mengucapkan kalau Engkau mau ya Allah. Seperti Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Baik. Lalu bagaimana dengan ucapan la ba'sa tahurun insyaallah? Dan hadisnya sahih juga di dalam as-sahih, ketika seorang mengunjungi saudaranya, hendaklah dia mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Yani mengunjungi saudaranya yang sakit, menjenguk saudaranya yang sakit, diucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga ini menjadi suatu penghapus dosa, insyaallah. Sama dengan insyi'tah, insyaallah. Baik. Dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, bahwasannya perbedaan antara kedua doa ini, kalau yang pertama itu adalah seorang berdoa dengan mengatakan langsung kepada Allah. Jadi dia berbicara langsung kepada Allah. Allahumma ghfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, kalau Engkau mau ampunilah aku. Ya Allah, rahmatilah aku kalau Engkau mau. Baik. Ini jelas, dia langsung berdoa dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengandung makna seakan-akan dia tidak butuh. Seakan-akan dia tidak butuh dengan apa yang dia minta. Baik. Adapun kalau seorang mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah taala, maka di situ tidak mengandung makna tersebut. Tidak mengandung makna bahwa dia tidak butuh dengan doa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi makna secara bahasanya. Jadi berbeda antara ucapan Allahumma ghfirli in syi'ta dan la ba'sa tahurun insyaallah taala. Baik. Ada pula ulama yang lain menjelaskan bahwasanya hakikat ucapan la ba'sa tahurun insyaallah taala adalah khabar, bukan sebuah doa. Adalah khabar karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan bahwasanya setiap penyakit yang menimpa seorang muslim itu akan menjadi penghapus dosa baginya. Setiap penyakit yang menimpa seorang muslim itu akan menjadi penghapus dosa baginya. Baik. Maka ucapan la ba'sa tahurun insyaallah taala bukan berupa doa, hanya sebuah pengabaran. Ini dua sisi penjelasan para ulama yang masing-masing berbeda, namun kedua-duanya dapat diterima. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, apakah boleh salat tahajud saja dan tidak salat witir? Dan salat witir itu berapa rakaat dan berapa kali salam? Boleh saja, namun tidak sempurna. Hendaklah setiap salat malam itu ditutup dengan witir. Salat witir berapa saja, yang penting ganjil. Iya, 1, 3, 5, 7, 9. Dan salam setiap 2 rakaat. Ini yang paling afdal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu 2-2, jadi setiap 2 rakaat salam. Lalu rakaat terakhir 1 rakaat salam. Baik. Pak Ustadz, yang disebut retilapahan di bumi itu apa? Anda nggak tahu apa artinya ini? Apa artinya? Wajib. Apa artinya? Retilapahan di bumi. Baik. Tidak tahu ini bahasa apa ini? Bahasa Sunda kah? Atau bahasa Jawa? Baik. Tanyakan sama orang Sunda, sama orang Jawa. Apa yang disebut retilapahan di bumi? Apa maksudnya ini? Nggak paham saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, RDS di lereng Gunung Slamet terdengar jelas, tapi di Bumi Ayu, daerah bawah RDS sudah seminggu menghilang, kalah oleh radio lain. Ahmad Mubashir, Bumi Ayu. Ya sudah, antum naik ke Gunung Slamet. Naik ke Gunung Slamet biar bisa didengarkan. Baik. Insyaallah taala, mudah-mudahan kalau peralatan bisa dikembangkan, bisa terdengar lebih jelas lagi di Bumi Ayu. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya bagaimana hukum meluruskan rambut bagi perempuan dengan menggunakan catok rambut. Apa itu catok rambut? Apa?
atau dengan di-rebonding, dan bagaimana pula hukumnya bagi laki-laki yang melakukan demikian. Ini hukum asalnya dalam masalah rambut. Hukum asalnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tidak mengapa insyaallah taala rambut mau dilurus, mau dikeritingkan, tidak masalah insyaallah taala. Hanya saja perlu diperhatikan jangan berlebih-lebihan sampai mengeluarkan sejumlah harta yang begitu banyak untuk masuk salon atau membeli peralatan-peralatan yang sebetulnya kurang bermanfaat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf sebelumnya jika tidak keberatan, saya ingin selalu dapat SMS dari RDS yang isinya terjemah hadis-hadis sahih walau enggak setiap hari. Sekali lagi mohon maaf, Ahmad Pamarican. Insyaallah taala kalau ada pulsa. Dan insyaallah taala ini perlu diperhatikan oleh para penyiar. Kalau ada kesempatan yang minta di SMS-kan hadis-hadis, tolong disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau tanya, lebih baik sholat berjamaah tidak tepat waktu, lebih baik sholat berjamaah tapi tidak tepat waktu, lebih baik sholat berjamaah tepat waktu tapi tidak berjamaah. Gimana ini? Lebih baik sholat berjamaah, mungkin maksudnya apakah lebih baik sholat sendiri tepat waktu atau berjamaah tapi tidak tepat waktu? Karena di tempat ana nggak ada yang tepat waktu. Baik. Waktu itu lebih penting daripada jamaah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Di dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Jadi maksudnya salat di awal waktu. Semua salat 5 waktu di awal waktu dikerjakan lebih afdal, lebih bagus, kecuali salat Isya. Salat Isya disunahkan untuk diakhirkan sampai akhir malam. Baik. Yang sampai pertengahan malam ya, bukan akhir malam, pertengahan malam yaitu menjelang pertengahan malam, ya, menjelang pertengahan malam sekitar jam 11 sebelum jam 12. Jadi sholat tepat waktunya di awal waktu itu lebih utama walaupun sendiri dibanding berjamaah. Tetapi sepatutnya kalau ini yang bertanya laki-laki, hendaklah dia yang adzan ketika sudah masuk waktu sholat, dia adzan di masjid untuk mengajak kaum muslimin sholat berjamaah di awal waktu. Tapi kalau mereka tidak datang, maka dia sholat saja sendiri. Dan kalau dia masih ada di masjid, kemudian jamaah melakukan sholat berjamaah, hendaklah dia ikuti, dan itu bernilai pahala sholat jamaah baginya, dan juga dia mendapatkan pahala sunnah. Ustaz, kalau diundang ke walimahan dan kita mau ngasih kado atau hadiah, sebaiknya kepada pengantin atau kepada orang tua yang mengadakan hajatan. Ini tergantung adat saja, tergantung adat, bagaimana adatnya. Ustaz, bolehkah menutup gambar bernyawa dengan hanya mencoret mata saja? Adakah dalil yang sahih? Di dalam menghilangkan satu gambar bernyawa, maka Jibril alaihi salam memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan kepalanya semuanya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-suratul ra's. Hakikat gambar bernyawa itu adalah kepalanya. Jadi sepertinya kurang kalau cuma mata saja dihilangkan. Sebaiknya dihilangkan kepalanya sama sekali. Bismillah di saat mendekati proses melahirkan, biasanya ada tanda-tanda keluar flek-flek coklat, pecah air ketuban. Apakah jika terjadi hal tersebut sudah termasuk nifas dan tidak sholat? Kalau flek coklat itu dipastikan adalah darah, maka itu termasuk nifas. Tetapi kalau dipastikan itu bukan darah, maka belum dianggap sebagai nifas. Ini dikiaskan kepada permasalahan haid, seperti kata Ummu Atiyah dalam riwayat Abu Daud sahih, "Kunna la na'uddu as-sufrah wal qudrah ba'da tuhri syai'an." Kami tidak menganggap kekuning-kuningan dan keruh, ini warna kekuning-kuningan dan keruh, setelah suci sedikit pun. Artinya, kalau wanita dalam keadaan suci lalu keluar sesuatu dari kemuluannya, bukan darah, warnanya kekuning-kuningan, kekeruhan, atau kecoklat-coklatan, padahal dia dalam keadaan suci sebelumnya, maka tidak dianggap haid sedikit pun,
dan lebih utama lagi dalam masalah nifas. Jadi kesimpulannya, kalau dipastikan itu bukan darah, walaupun sudah pecah air ketuban, maka belum dianggap sebagai nifas. Tapi kalau dipastikan itu darah, walaupun hanya sedikit, maka itu adalah nifas. Wanita walaupun belum melahirkan sudah termasuk nifas dan dia tidak melakukan salat. Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang mudah tersinggung, suudzon, ketika istrinya melakukan kesalahan yang kecil dan tidak disengaja, hingga si suami marah, meluap-luap dan sangat mudah mencelah dan melaknat istri. Bagaimana jika hal tersebut dilakukan oleh seorang salafiyun? Tolong nasihatnya Ustaz, karena istri tersebut sudah berusaha sabar dalam menghadapi suami tersebut. Baik. Kalau yang dimaksud melaknat di sini dengan mengucapkan la'anakallah, semoga Allah melaknatmu, atau engkau adalah orang terlaknat, maka ini ucapan yang sangat keji. Karena laknat itu berarti mendoakan seseorang agar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim itu bukan tukang laknat, bukan juga tukang celah, tukang ta'an, tukang mencercah. Baik. Di sini ditanyakan bagaimana kalau hal tersebut dilakukan oleh seorang salafiyun. Maka kita katakan dia belumlah mengerti dengan manhaj salaf yang benar. Sebab salaf itu dituntut, seorang salafi itu dituntut untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau? Iya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Maka beliau mengatakan ayatayyibu aqwalakum lahunna. Hendaklah kalian perbagus ucapan-ucapan kalian kepada istri-istri kalian. Wa hassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum. Dan hendaklah kalian baguskan perbuatan-perbuatan kalian dan penampilan kalian sesuai kemampuan kalian. Kama tuhibbu dzalika minha faf'al anta biha mithlahu. Sebagaimana engkau suka akhlak yang baik ini dari istrimu, maka engkau pun harus melakukan seperti itu kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri-istri itu memiliki hak sebagaimana kewajiban mereka, tunaikan hak mereka dengan ma'ruf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik terhadap istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam jamil al-ishrah. Dan bahwasannya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bagus, sangat indah pergaulan beliau terhadap istri-istrinya. Daimal bishr, selalu berwajah cerah, ramah, ceria terhadap istri-istrinya. Yuda'ibu ahlahu, beliau mencumbui istri-istrinya. Wa yatalattafu bihim, dan beliau berlemah lembut kepada mereka. Wa yuwassi'uhum nafaqatahu, dan beliau meluaskan nafkah mereka. Wa yudahiku nisa'ahu, dan membuat istri-istri beliau tertawa. Jadi apabila ada seorang salafi seperti ini yang suka mencerca istrinya, berkata-kata kasar kepada istrinya, dia sesungguhnya belum mengerti manhaj salaf di dalam masalah ini. Maka hendaklah seorang istri ini bersabar menghadapi suaminya dan terus dinasihati. Dan juga perlu diperhatikan, hendaklah seorang istri juga berlaku lemah lembut kepada suaminya. Iya. Karena pada umumnya sebetulnya seorang suami berlaku kasar kepada istrinya dikarenakan juga istrinya memiliki suatu sifat perlawanan kepada suaminya. Mungkin suka membantah dan sebagainya. Iya. Jadi kalau suami marah, kemarahan dia itu bagaikan api. Jangan dihadapi dengan api juga. Hadapi dengan air. Hadapi dengan kelembutan. Iya. Buat dia senang. Berikan wajah yang ramah. Jangan sebaliknya. Jangan menunjukkan saya juga bisa marah. Ya, sama-sama bisa marah. Baik. Hendaklah seorang istri ini berusaha dengan menunjukkan akhlak yang baik kepada suaminya. Baik. Ustaz mohon disampaikan hujjah surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Dijadikan dalil seseorang untuk menuding penguasa atau pemerintah sebagai orang kafir, zalim dan fasik. Ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun."
Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun atau humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat ini adalah akar penyimpangan kaum Khawarij ketika mereka salah memahaminya. Jadi manusia berbeda pendapat di dalam menafsirkan makna kata kufur dalam ayat ini kepada dua pendapat. Yang pertama pendapat Ahlus Sunnah, yang kedua pendapat Khawarij. Adapun pendapat Ahlus Sunnah dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, demikian pula dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Taus bin Kaisan dan anaknya Abdullah bin Taus, demikian pula dari Atha bin Abi Rabbah. Semuanya para ulama mufassirun tersebut mengatakan maksud kekafiran di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Artinya kekufuran kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik. Yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam apabila dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Kufrul Asghar diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari para sahabat dan tabi'in. Adapun yang berpendapat itu adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, yang menyebabkan murtad, ini adalah pendapat Khawarij, pendapat Ahlul Bid'ah. Sampai hari ini apabila mereka mendapati pemerintah kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka akan mengkafirkan pemimpin tersebut. Mereka akan mengkafirkan dia berdasarkan ayat ini. Padahal ayat ini bukan maksudnya kufur akbar, bukan kekufuran besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik. Dan asal ayat-ayat ini itu diturunkan kepada atau tentang orang-orang Yahudi. Ini asal daripada ayat-ayat ini. Di mana orang-orang Yahudi ini memang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka Allah katakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Yani orang-orang Yahudi. Jadi ayat ini pengkafiran terhadap ahlul kitab. Maka kalau kita mau arahkan ayat ini kepada kaum muslimin, lain lagi ceritanya. Asalnya dia adalah kufur asghar, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan hakikatnya semua dosa yang dilakukan manusia adalah perbuatan tidak berhukum dengan syariat Allah. Orang yang pacaran berarti dia tidak berhukum dengan syariat Allah. Orang yang minum khamar, orang yang berzina sama dengan orang yang tidak berhukum dengan syariat Allah. Memangnya berzina itu hukum Allah atau hukum syaitan? Khamar itu hukum Allah atau hukum orang-orang kafir? Jadi kalau kita mau mengkafirkan penguasa yang tidak menggunakan hukum Islam secara menyeluruh, maka itu melazimkan kita juga mengkafirkan semua pelaku dosa. Berarti tidak ada lagi yang tersisa di dunia ini selain siapa? Tidak ada lagi yang tersisa. Sebab tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Setiap orang melakukan dosa berarti dia tidak melakukan hukum Allah. Hukum siapa yang dia pakai? Hukum syaitan. Jadi dari sisi akal dan dari sisi dalil dan penafsiran para ulama ini tidak benar. Demikian pula di sini dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada kata zalim dan fasik. Artinya orang yang berhukum dengan selain syariat Allah bisa sampai pada derajat fasik, bisa sampai kepada derajat zalim, bisa sampai derajat kafir. Baik. Maka tidak bisa dikafirkan oleh seluruh orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kecuali dia melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, apabila seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu, dia meyakini hukum tersebut sama kedudukannya dengan hukum Islam. Misalkan seorang berkeyakinan dalam hatinya hukum peninggalan Belanda itu kedudukannya sama dengan hukum Islam. Terserah kita mau pilih yang mana. Atau hukum PBB itu sama kedudukannya dengan hukum Islam. Terserah mau pilih yang mana. Maka ini kekufuran. Ini adalah kekufuran. Apakah dia pemerintah maupun rakyat sama saja. Yang kedua,
Yang lebih parah lagi kalau dia mengatakan hukum selain hukum Allah tersebut lebih baik daripada hukum Allah. Ini jelas kekufuran karena Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman." Dan siapakah yang lebih baik hukumnya dibanding Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ketiga, kalau dia menghalalkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dia menghalalkan sesuatu yang haram padahal dia tahu itu jelas-jelas haram tapi dia katakan halal. Baik. Jadi tidak mudah untuk mengkafirkan seorang muslim itu. Pemerintah maupun rakyat sama saja. Dan ini adalah akhlak khawarij, perilaku khawarij mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Ustadz, apa sajakah sebab-sebab yang terakhir yang akan membantu seseorang dijauhkan dari dosa-dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah faktor-faktor yang cepat akan menjadikan seseorang lebih suka, cinta atau gandrung untuk melakukan dosa-dosa besar maupun kecil? Yang pertama adalah doa. Hendaklah seorang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari dosa-dosa dan tidak dijerumuskan ke dalam dosa-dosa. Hendaklah selalu berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran itu sebagai suatu kebenaran dan berikanlah aku kemampuan untuk mengikutinya. Demikian pula kebatilan itu dijelaskan dan berikan kemampuan untuk menjauhinya. Tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepada doa. Kita selalu butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaklah menuntut ilmu. Ini adalah faktor yang sangat besar yang dapat menjaga seseorang dari berbagai kemaksiatan. Dia selalu menuntut ilmu agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka kunci kebaikan adalah dengan menuntut ilmu agama. Kemudian yang ketiga, hendaklah bergaul dengan orang-orang saleh, bersahabat dengan salihin, dengan para talabatul ilm, dengan orang-orang yang rajin ke masjid, orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Jangan berteman dengan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih." Seorang itu tergantung sahabat dekatnya. Termasuk dalam hal ini, hendaklah kita memilih lingkungan yang baik sebagai tempat tinggal kita. Jangan tinggal di lingkungan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Maka sangat dikhawatirkan sedikit atau banyak kita akan terpengaruh. Kalaupun kita selamat, bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah ada jaminan mereka tidak terpengaruh dengan kemaksiatan yang terjadi di sekitar mereka? Bahkan ajakan-ajakan kepada maksiat hari ini bukan lagi di luar rumah, bukan lagi di lingkungan sekitar, sudah masuk ke dalam rumah setiap muslim dari sebuah media yang bernama televisi. Setiap detik anak-anak kita diajak untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditampilkan pakaian wanita-wanita yang terbuka, pacaran, bahkan sampai bersentuhan, bahkan sampai perzinahan. Itu ditampilkan secara terbuka, tanpa malu, tanpa risih, ya, ditonton oleh jutaan mata kaum muslimin. Ini semua ajakan-ajakan kepada kemaksiatan. Iya. Maka hendaklah seorang berusaha, ya, bersungguh-sungguh untuk menjaga diri dan keluarganya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka. Baik. Ini secara umum beberapa hal yang dapat membantu kita untuk tetap sabar dan istiqamah di atas kebenaran dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.